Rasulullah menggambarkan seperti memegang bara api. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun. Sayati 'ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman. Al-mutamassiku yawma idin bidini, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip kebenaran, orang-orang yang berpegang teguh dengan nuraninya dan akal sehatnya, kal qabidi 'alal jamri, seperti memegang bara api." Karena sistem pada saat itu tidak mendukung mereka. Sistem pada saat itu dipimpin oleh orang-orang yang buruk terburuk di muka bumi. Ingat kata Rasulullah SAW demikian. Dan itu pertanda kiamat akan terjadi. Ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Anturfal asrar wa tudul akhyar. Tanda kiamat akan terjadi. Manusia-manusia buruk di muka bumi akan memimpin dunia. Wa tudul akhyar. Dan orang-orang terbaik pilihan umat manusia akan disingkirkan. Seolah tidak ada ruang dan waktu bagi manusia terbaik, bagi kebaikan dan kebenaran untuk memimpin dunia. Jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita menjadi umat Rasulullah SAW. Dengan sebab kita menjadi umatnya, banyak kemuliaan Allah berikan pada kita. Yang pertama, du'ifa ajrul amali ummati ila asyrati di'afin. Pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun, baca Quran, 1 huruf 1 kebaikan, kali 10 kebaikan per huruf. Salat 5 waktu dicatatnya 50. Walaupun cuma 5 kali kita lakukan. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Allah katakan, "Ya Muhammad, inna fil khamsati khamsin. Inni idza qadaitu syai'an fil lahil mahfuz lam ughayir abadan." Wahai Muhammad, kekasihku, jika aku sudah menetapkan satu urusan di lahil mahfuz, aku tidak akan merubahnya. Innalaka fil khamsati khamsin. Walaupun cuma 5 kali kau lakukan, aku catat 50 kali di lahil mahfuz. Jadi tetap 50 kali. Nah, ini luar biasa utama. Saum 1 bulan 30 hari, tambah 6 hari di bulan Syawal 36. Rasulullah sabdakan, siapa yang saum Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan 1 tahun. Hitung-hitungannya kali 10. 1 bulan 30. Tambah 6 hari di bulan Syawal 36 kali 10 360. Setahun berapa hari? 360 hari. Kemudian yang membuat kita bangga menjadi umat beliau, 2, jatah surga kita paling banyak. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit ini. Bu, mau masuk surga, Bu? Ibu-ibu. Bu, mau masuk surga, Bu? Gak ada jawabannya, gak kedengeran? Bu, mau masuk surga, Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka, Bu? Bu, tiket masuk surga itu bersabar, Bu. Tiket masuk surga langsung tanpa hisab, sabar. Sabar dalam mentaati Allah. Senang, taat, susah, taat. Ya, sabar. Siap sabar, Bu? Ya. Siap sabar, Bu, ya? Kalau bapaknya nikah lagi, siap sabar, Bu? Jawab ini. Baik. Saya bicara di majelis ini berdasarkan keyakinan saya. Tolong direspon dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Ayah Bunda, saya awali materi ini dengan meluruskan visi dan misi kita tentang kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam Islam seperti apa? Melalui pertanyaan ini, Ayah Bunda, wajibkah kita beriman pada Allah? Wajibkah kita taat kepada Allah? Kalau kita tidak taat kepada Allah, hukumnya kafir dan maksiat. Betul? Yakin? Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mentaati Allah? Susah jawabnya ya? Susah jawabnya. Disebut sudah, ada yang bolong. Disebut belum, tadi sholat. Susah jawabnya. Karena ukurannya tidak jelas. Sehingga kita tidak bisa menjawab sudah mentaati Allah. Karena ukuran bagi kita tidak jelas. Padahal sudah Allah jelaskan ukuran ketaatan kita kepada Allah. Apa ukuran taat kita kepada Allah? Bukan sholat kita, bukan pakaian kita. Banyak orang yang sholat,
banyak orang yang pakaian lebih hebat, bahkan penampilannya lebih islami, tapi kufur kepada Allah. Hum min jildatina wa yatakalamuna bi alsidatina wa hum min jusai jahannam. Ada orang yang berdiri pintu neraka jahanam, ngomongnya kayak kita pakai Quran, hadis, bahkan lebih ke Arab-Araban dengan kita, tapi benci sama Arab. Ada kan? Nah, jadi penampilan dan rutinitas bukan ukuran ketaatan kita kepada Allah. Itu kewajiban kita, kebutuhan kita. Lalu apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Perintah taat dari Allah, kembalikan kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat ke-80. Itu ukuran ketaatan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Man yuti'ir rasul, siapa yang mentaati Rasulullah, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi ketaatan kita kepada Allah diukur dari ketaatan kita kepada Rasulullah. Dia saja taat nggak kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah. Allah kan gaib. Bagaimana kita mengukur ketaatan kepada yang gaib? Nah, diukur dengan yang nyata. Inilah alasan kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia, agar mudah diukur ketaatan kita kepada Allah, karena beliau dengan kita sama-sama manusia. Maka Rasulullah mengatakan, "Qul ana basharun mislukum." Aku sama dengan kalian manusia, tapi diwahyukan kepadaku ya apa yang Allah berikan padaku, wahyu dari Allah. Itu yang membedakan aku dengan kalian, kata Rasulullah. Jadi ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah SAW. Sehingga wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan, "Man ato'ani faqad ata' Allah." Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, udah bel pulang ini. Gimana lanjut? Mentaati Rasulullah. Lanjut saja atau lanjut saja ya? Man ato'ani faqad ata' Allah. Mentaati aku sama dengan mentaati Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Memaksiati aku sama dengan maksiat kepada Allah. Jadi ukuran ketaatan kita kepada Allah diukur dari sejauh mana taat kita kepada Nabi dan Rasul. Itulah kenapa Rasulullah, Nabi dan Rasul diutus ke tengah-tengah kita manusia. Itu tujuannya, salah satu tujuan utamanya. Kalau ukuran ketaatan kepada Allah adalah Rasulullah, taat kepada Rasul, sementara taat pada Allah wajib, maka taat kepada Rasulullah SAW juga adalah wajib. Betul? Berarti memaksiati Rasulullah, tidak taat pada Rasul sama dengan tidak taat kepada Allah, maksiat, kafir. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mentaati Rasulullah SAW? Agak susah kita menjawabnya. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah dan langsung karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Betul? Rasulullah ada di tengah-tengah sahabat. Taat mereka pada Rasulullah, taat mereka pada Allah. Maksiat mereka pada Rasulullah, maksiat mereka pada Allah. Jelas ukurannya. Lalu bagaimana kita yang hidup di akhir zaman? Allah gaib. Rasulullah dan Nabi pun sudah tidak ada di depan kita. Lalu apa ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul? Kembalikan kepada Allah SWT. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, kita lihat ayatnya ya, supaya tidak ada salah persepsi ini. Karena disinilah persepsi yang salah terjadi. Sehingga bingung siapa yang harus ditaati ini. Jemaah, masih bersama saya? Baik. Quran surat An-Nisa 59. Awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, yang disuruh orang yang beriman. Bukan ya ayyuhannas, bukan wahai manusia. Kalau wahai manusia, orang kafir kena, orang munafik kena, orang musyrik kena, orang muslim kena, orang mukmin kena. Tapi kalau ini ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang disuruh orang-orang beriman saja. Atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Nah, yang ketiga ini. Wa ulil amri minkum, dan yang diserahkan urusan kalian untuk memimpin kalian di tengah-tengah kalian. Ulil amri adalah ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasul gaib, bagi kita tidak ada ulil amri. Itu ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Makanya Allah perintahkan, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, para rasul, wa ulil amri minkum. Jadi betapa sakral keberadaan ulil amri di tengah-tengah umat Islam. Karena dia mengukur ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka ketiadaan ulil amri adalah ketidakjelasan ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Itulah arti jahiliyah. Man mata bigori imam, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa seorang pemimpinnya, maka matinya jahiliyah. Tidak jelas dengan apa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diukur. Ingat, mati jahiliyah bukan mati kafir. Tapi tidak jelas ukuran ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diukur dengan apa. Inilah kenapa pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Karena dia menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saking pentingnya, maka harus ada di tengah-tengah kita, kapanpun kita berada. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la yahillu li salasatin minal ad, bifalati minal ad, hatta ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal, tidak halal, bukan berarti haram ya, tidak halal. Kalau tidak halal, beda dengan haram. Tidak halal bagi 3 orang muslim di muka bumi berkeliaran sehingga salah satu memimpin di antara mereka. Salah satu di antara mereka memimpinnya. 3 orang saja harus ada yang memimpin, apalagi 2 miliar di muka bumi. Jamaah, berdasarkan konsep ini, kita punya ulil amri tidak? Nah, ini yang menjadi masalah centang-perentangnya kita di akhir zaman. Kita betapapun mayoritas, tapi kita menjadi objek kezoliman musuh-musuh Islam. Itu disebabkan karena hilangnya kepemimpinan di tengah-tengah kita. Ulil amri. Padahal ulil amri jelas ketaatan kita, ukuran ketaatan kita pada Allah. Cuma berbeda konteks ketaatannya. Kita lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, atiullaha wa atiu rasul. Untuk taat kepada Allah dan Rasul pakai atiu, betul? Atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri. Dari wawu ataf langsung kepada ulil amri, tidak wa atiu ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Tidak ada atiunya. Beda. Maksudnya apa? Taat kepada Allah dan Rasul mutlak tanpa reserve, tidak boleh dipertimbangkan lagi, tidak boleh pikir-pikir lagi. Tapi taat kepada ulil amri boleh dipikir-pikir dulu. Kenapa? Selama taat kepada Allah dan Rasul. Ma yuti'illah wa rasulah. Fa'inula ta'at li ma'siyatil khaliq, karena tidak ada taat kepada mereka yang memaksiati Allah. Nah, pertanyaannya, siapakah ulil amri kita hari ini? Siapakah ulil amri kita hari ini? Baik, saya ingin menyampaikan sesuatu. Dan ini adalah kanker stadium 5 dalam tubuh umat Islam. Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Tapi kita cermati karena mereka pemikirannya dan pergerakannya sudah sampai ke seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia dan tidak terkecuali Tangerang. Tapi mohon maaf, ini boleh dimatikan dulu? Di mute. Oke, di mute. Tapi dilihat kok, ada tampilannya, mohon maaf. Akan muncul di akhir zaman satu kelompok, kalian akan kagum dengan salat mereka. Hebat salat mereka. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian, seolah-olah Quran turun untuk mereka. Hebat ketika mereka mengkaji Al-Quran. Dan kalian akan meremehkan amal kalian, seolah-olah amal kita nggak ada artinya dibandingkan dengan amal ibadah mereka. Kagum kepada kita pada mereka. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hadis Rasul mengatakan, hum yamrukuna minad-din kama yamruku sahamu min ramyatih. Mereka lepas dari Islam. Saksikan, Rasulullah katakan mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu nembus bidikannya. Subhanallah. Tamsil Rasulullah langsung pada anak panah. Ayah bunda dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Sekali lagi, balik lagi tidak?
Rasulullah mengibadatkan mereka lepas dari Islam seperti anak panah. Berarti mereka tidak balik lagi pada Islam kan? Allah. Dan keberadaan mereka membuat kita kagum. Kagum dengan salat mereka, kagum dengan bacaan Quran mereka, kagum dengan amal ibadah mereka. Banyak pengikut mereka, betul. Itu bukan ukuran kebenaran. Hati-hati. Silau kita sama mereka. Di zaman Rasulullah ada orang seperti ini, Pak. Ada sampai kagum Abu Bakar. Abu Bakar saja kagum sama Umar. Ada di Madinah ini. Sampai para sahabat begini, ya Allah, hebat benar nih orang kayaknya. Kalau ada nabi, laukana nabiyyan ba'da Rasulillah, lakana huwa nabiyuh. Andaikan ada nabi setelah Rasulullah, pastilah dia nabinya. Kalau dikatakan selevel nabi berarti dahsyat kan iman Islamnya. Lalu mereka cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, ta'ajjabna bihadzal rajul, ta'ajjabna bi salatihi wa ta'ajjabna bi qiraati wa ta'ajjabna bi a'mali. Ya Rasulullah, kami kagum dengan laki-laki ini. Kami kagum dengan salatnya. Ya, seolah-olah salat kami tidak ada artinya. Kami kagum dengan bacaan Qur'annya, seolah-olah Qur'an turun untuknya. Kami kagum dengan amal ibadahnya. Laukana nabiyyun ba'daka ya Rasulullah, lakana huwa nabiyuh. Andaikan ada nabi dan rasul setelah Anda, pastilah dia orangnya. Kalah para sahabat. Abu Bakar aja kalah. Bapak Ibu, Abu Bakar aja kalah sama dia. Bapak Ibu, seperti apa Abu Bakar? Abu Bakar adalah orang terbaik mulia setelah Rasulullah SAW dalam keyakinan saya. Abu Bakar adalah orang yang dipanggil dari semua pintu surga namanya. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Bahkan kualitas imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "La wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalain la rujuhat imanu Abi Bakrin." Andaikan ini imannya Abu Bakar ditimbang dibandingkan dengan iman semua bangsa jin dan manusia dikumpulkan, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Umar setengah dari Abu Bakar. Bagaimana ukuran iman Umar? Semua bintang di langit yang kita tidak bisa menghitungnya, tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalah sama laki-laki ini. Cerita mereka sama Rasulullah demikian. Rasulullah penasaran, mana orangnya? Dulu ni aina huwa, tunjukkan padaku mana orang yang kalian kagum kepadanya. Ha huwa ya Rasulullah alladhi yusalli. Itu ya Rasulullah yang sedang salat. Oh. Hada huwa alladhi ta'jabuna bis salati wa bi qiraati wa bi amali. Inikah orang yang kalian kagum kepadanya? Betul ya Rasulullah. Hebat kan Rasulullah? Innahu laisa bikiram. Demi Allah, aku tidak melihat kemuliaan sedikit pun pada orang ini. Yang aku lihat bekas tamparan setan ada di wajahnya. Demi Allah, umatku di akhir zaman akan hancur dan rusak di tangan orang-orang seperti mereka. Sudah terjadi belum? Mereka muncul, tanda kiamat telah dekat. Hati-hati. Ini contohnya ini. Dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Gimana hukumnya? Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan Allah yang Allah halalkan. Saya bacakan ayatnya. Bapak Ibu bisa buka sama-sama. Sekali lagi. Dia mengatakan al-mutawalli fahuwal imam. Siapapun yang memegang kekuasaan dia adalah imam. Sawaun kana musliman au kafiran, sama saja mau muslim mau kafir. Allahu akbar. Ini akidah, mengatakan dan meyakini ini batal iman Islamnya. Mereka tidak sadar mereka kafir dengan perbuatan mereka sendiri. Hati-hati, jangan kagum. Tadi saja para sahabat kagum. Itulah orang-orang yang Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya? Jamaah, Allah murka, iblis kecewa, ada untungnya? Jamaah, jadi hati-hati jangan silau sama mereka. Baik, bagaimana kita menilainya? Quran, silakan buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 31. Bagaimana surat At-Taubah ayat 31? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, alim-alim mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Sekali lagi Bapak ya sekali. Kalimatnya begitu kan? Baik, supaya jelas tolong dibacakan, kalau ini bukan hanya perkataan saya. Boleh dibacakan kan dengan lantang? Ya, surat At-Taubah ayat 31. Ya, ada Pak Bayu, silakan. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Sudah jelas sama-sama dengan ayatnya kan? Mereka menjadikan alim mereka, pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Syirik berarti kan? Kalau syirik batal tidak akidahnya? Baik. Adi bin Hatim baru masuk Islam. Belum mendengar Rasulullah membaca ayat itu. Kerung wajahnya. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, kuntu ma'ahum. Dulu aku bersama mereka, aku ahli kitab ya Rasulullah sebelum masuk Islam. Walakinnani ma ra'aitum yarka'una wa yasjuduna amama ahbarahum wa ruhbanahum. Tapi selama aku bersama mereka, aku tidak melihat mereka ruku, sujud, menyembah alim-alim mereka, menyembah rahib dan pendeta mereka. Tidak ya Rasulullah. Falima yuqalu dzalik? Kenapa mereka dikatakan seperti itu? Apa kata Rasulullah? Rasulullah lebih tegas lagi. Bal ya'budunnahum. Sudah pakai bal, pakai nun taukid lagi. Bahkan mereka betul-betul menyembahnya. Makin kerung Adi bin Hatim. Apa maksudnya Rasulullah? Kata Rasulullah, inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma harramallahu lahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk mereka. Wa yuhallaluna ma harramallahu lakum, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka.